Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad bin Nugroho, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengerjakan tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada saat ini, saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bareng, yaitu Ibu Fauziah SPD, yang mana setelah ini kami akan bercakap-cakap mengenai suatu dilema etika yang terjadi ketika berada di sekolah. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai kegiatan pada hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Dwi. Ibu, di sini saya sedang melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak mengenai pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu selaku manajer atau pemimpin pembelajaran di SD Negeri 2 Bareng. Ibu berkenan? Siap, Pak. Ibu sibuk? Terima kasih, Bu. Untuk yang pertama, Bu, selama ini menurut Ibu Fauziah, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Kalau dilema etika itu kan mengidentifikasi ya, Pak. Kalau dilema etika itu kan sesuatu permasalahan ya, yang mana keduanya itu sama-sama benar. Sama-sama betul. Ya, sama-sama benar, cuma ada suatu tantangan di situ. Iya, betul. Ya. Kalau rujukan moral itu saya mengidentifikasi yang mana satunya itu benar, ya, satunya itu salah. Seperti itu ya, Pak. Jadi menurut Ibu dilema etika itu adalah suatu keputusan yang diambil di mana dua-duanya itu sebenarnya ada pengaruhnya, tapi di dalamnya satunya benar dan yang satu salah. Untuk selanjutnya, Ibu, selama ini, Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Kalau di sekolah saya ya, kalau ada suatu dilema atau di dalamnya ada dua masalah yang mengandung kebajikan, biasanya itu saya tidak berpikir sendiri, Pak Dwi. Saya itu mengajak teman sejawat atau rekan-rekan guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya berkolaborasi kepada teman-teman bagaimana atau keputusan mana yang harus saya ambil, yang mana keputusan itu yang tidak merugikan semua pihak atau yang lebih banyak positifnya itu yang mana. Itu yang biasanya saya lakukan, yaitu dengan berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi meskipun itu sebagai kepala sekolah, tetap kolaborasi dengan teman, rekan guru juga diperlukan, gitu ya? Sangat diperlukan. Yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ya, iya. Langkah-langkah itu tergantung dari permasalahannya. Permasalahannya dulu. Ya, permasalahannya apa dulu. Kalau memang langkahnya itu perlu, ya kita harus langsung gecep gitu. Tapi kalau memang langkahnya itu agak, misalnya kalau permasalahannya itu memang butuh pemikiran yang panjang, ya harus dipikirkan lebih matang. Resikonya bagaimana itu tadi tetap komunikasi dengan teman. Kalau memang itu perlu juga dengan komite atau wali murid. Tapi tetap resiko jangka panjang, jangka pendek itu diperhatikan. Diperhatikan, apalagi demi anak, demi siswa, kebaikan siswa. Ibu, terima kasih. Terus selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif ya itu pertama tadi tetap yang efektif itu komunikasi itu jangan ditinggalkan. Komunikasi. Jadi saya tidak mau keputusan yang sama saya ambil ini
tadi, terus pertimbangan macam-macam, nanti baru kita ambil kesimpulan atau keputusan mana itu yang harus dilaksanakan. Gitu. Terus untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau jadwal tidak ada. Tidak ada. Melihat kasusnya. Terus kalau penyelesaiannya tergantung Pak Dwi, tergantung. Maksudnya itu begini. Kalau memang itu butuh cepat, ya harus diselesaikan secepat itu di tempat itu. Kalau memang Dibutuhkan pada saat itu. Tapi kalau memang tidak harus di situ, masih ada senggang waktu, ya saya pikir lagi, saya renungkan lagi, nah seperti tadi. Kita golong-golongkan mana yang benar-benar urgen, Ya. mana yang perlu harus dikomunikasikan dengan teman. Kalau urgen ya harus langsung, atau memang misalnya urgen tidak dengan komunikasi, ya kita komunikasi ke salah satu teman yang kita percaya atau mungkin yang senior di sekolah situ, kita rembuk bagaimana ini yang sudah tahu keadaan sekolah itu bisa, misalnya itu urgen ya, itu langsung saja. Siap. Tapi kalau ya kita rembuk bareng tadi. Terus ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada Pak, tentunya ada seseorang, ada ya tadi teman itu adalah yang faktor yang sangat penting sekali. Betul, Seorang kalau memang, karena nggak bisa ya, kita itu manusia sosial juga ya, kita butuh. Takutnya apa yang kita putuskan itu merugikan dari sisi pihak teman, pihak siswa atau pihak wali murid. Itu seseorang adalah teman sejawat itu atau guru yang ada di situ. Terus yang kedua adalah komite, Pak. Komite itu sangat penting sekali karena dia adalah rekan atau mitra dari sekolah kita. Terus yang ketiga yaitu wali murid. Jadi saya tidak mau meninggalkan wali murid, program-program apa yang ada di sekolah atau dan wali murid itu tetap dilibatkan, terutama paguyuban. Sangat penting sekali. Paguyuban, komite, teman itu memang relasi kita ketika berada di sekolah untuk menentukan sebuah jawaban, keputusan, kebijakan. Terus yang terakhir Ibu ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika itu? Yaitu tadi kolaborasi yang ya, itu pertama. harus pelajaran yang sama itu kolaborasi itu penting sekali dilakukan. Komunikasi itu jangan sampai ditinggalkan. Itu aja pesan saya, yaitu kolaborasi itu harus tetap dilakukan. Meskipun kita sebagai pemimpin, tetap suara, saran, kritik dari teman-teman harus kita perdengarkan, karena kita tidak boleh egois ya Pak, karena di situ kita juga mungkin menaungi selain guru, siswa. Jadi bagaimana caranya pembelajaran itu berjalan atau itu berjalan dengan baik, itu tadi komunikasi. Bagaimana kegiatan itu tetap demi siswa, demi kebaikan siswa. Berarti untuk kesimpulannya, ketika pengambilan keputusan itu kita tidak boleh mengambil keputusan secara mandiri. Ya, kolaborasi tetap harus dilakukan. Yang terakhir itu komunikasi yang penting gitu. Ya, komunikasi itu yang sangat penting sekali. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Selanjutnya saya izin melanjutkan pembelajaran. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Berikutnya tadi adalah wawancara kami dengan kepala sekolah yang ada di SD Negeri 2 Barai, Kecamatan Banyuwangi.